Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan pertama untuk fisika dasar kelas Bapak, yaitu baik itu TPB 26, 27, 54, dan 55. Pada pertemuan pertama sudah jelas kita berbicara tentang kontrak kuliah, di mana sekurang-kurangnya 80% jika tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Jadi kalian kurang lebih memiliki jatah 3 kali untuk mengikuti UAS. Kemudian surat sakit, izin tertulis harus diberitahukan segera kepada bagian LTPB dan kepada dosen kelas paling lambat 1 minggu sejak sakit. Oke, penilaian kontrak kuliah dari fisika dasar itu kita ketahui ada 25% dari UTS, 25% dari UAS, kemudian 25% dari angka praktikum, kemudian ada angka RBL 10% dan 15% ada tugas, kuis dan lain-lainnya. Nah, di sini penilaiannya kita sudah jelas bahwa di penilaian ini kita bisa lihat bahwa nilai antara 75, di sini kita bisa lihat, maka 75 itu bisa dianggap sebagai nilainya A. Oke. Kalau nilainya itu adalah C, itu minimal harus dapat 50. Besar dari 50 dan D itu besar dari 45. Oke. Nah, di sini bisa kita dapat kesimpulan bahwa penilaian ini bahwa 75 ke atas itu A, 68 itu kurang dari 68 atau lebih kurang dari 75 atau berhenti di 68 itu dapat nilainya adalah AB. Dan ini adalah komponen nilai yang bakal kalian lihat. Nah, oke. Ini sudah Bapak jelasin di sebelumnya TPP 26, 27, 54, 55. Oke, perkuliahan minggu pertama kita akan membahas tentang konsep yang diharapkan mampu membahas konsep-konsep kinematika, mampu menerapkan konsep-konsep kinematika dalam kehidupan sehari-hari, mampu menganalisa dimensi serta besaran dalam fisika, mampu menggunakan konsep-konsep vektor dalam kinematika, mampu menganalisis grafik dalam menyelesaikan persoalan gerak satu dimensi, 2 dan 3 dimensi. Oke, overview pertama tentang overview fisika, ada review vektor dan kinematika, kecepatan dan percepatan, persamaan kinematika, gerak 1 dan 2 dan 3 dimensi, serta gerak melingkar. Nah, oke, mengapa perlu belajar fisika? Karena fisika itu menyangkut tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, semua yang ada di dunia ini butuh pengukuran. Nah, pengukuran ini pasti di kalian di prodi manapun pasti ada namanya pengukuran. Nah, berarti pengukuran itu harus punya namanya satuan dan besaran. Besaran itu bisa kita lihat adalah bentuk dari suatu standar yang ataupun digunakan sebagai mengukur suatu nilai yang disebut dengan besaran. Nah, yang diukur itu besar, misalnya panjang besaran, massa itu besaran, waktu itu besaran, besaran yang menunjukkan waktu itu berapa, kuat arus, suhu, jumlah zat. Kemudian ada satuannya meter, kilogram, sekon, ampere meter. Kemudian di sini ada dimensi L, M, T, I, dan theta. Oke, ini gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi itu adalah gerak pada bidang yang kita anggap posisi, jarak, kelajuan, perpindahan, kecepatan, percepatan. Itu merupakan gerak satu dimensi. Nah, terus ada, kalau dia gerak di satu dimensi berarti dia punya namanya simbol. Ada skalar, vektor dan skalar. Kalau kita berbicara tentang satu dimensi, kita akan berbicara besaran skalar dan besaran vektor. Skalar artinya dia mempunyai kuantitas yang hanya memiliki besaran saja tapi tidak memulai arah dan memenuhi aljabar biasa. Vektor simbolnya seperti A tebal atau A dikasih garis miring dan kualitas memiliki besaran dan arah yang memenuhi aljabar vektor atau diagram gambar panah. Ini contohnya kalau ditulis. Nah, kita masuk lagi ke berikutnya. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah gambar dari vektor, di mana vektor A dan vektor B, kalau resultannya berarti A tambah B. Kemudian ini adalah vektor C sama dengan A tambah B, di mana vektor ini dihubungkan satu dengan yang lainnya, ujung dengan ujungnya, ujung dengan pangkal, maka itu akan menghasilkan vektor C A tambah B. Ataupun kalau dia dibalik dengan 180 derajat maka dia akan menghasilkan minus, maka di situ ditulis C kurang B. Nah, ini komponen vektor.
Komponen vektor itu ada komponen sumbu X, ada komponen sumbu Y. Nah, kalau kita berbicara sumbu Y, maka dia akan tertuliskan di sini jadi A sin theta. Jadi sumbu Y-nya ini dia. Ini sumbu Y. Kemudian kalau dia pada sumbu cos, maka dia menjadi diproyeksikan pada matematika kita pernah belajar cos samping. Jadi ada cos sami itu artinya cos samping miring, berarti samping ini dimiringkan ke bawah, diturunkan ke bawah sehingga dia menjadi cos. Jadi AX-nya cos, AY-nya sin. Kemudian ada dua cara menyatakan vektor, ada nilainya AX dan AY. Jadi vektor itu ditulis seperti ini, A besar dengan tebal bold, ataupun nanti bisa ditulis A itu pada komponennya saja, AX tambah AY. Kalau besar vektor itu AX kuadrat tambah AY kuadrat. Nah, itu dia. Nah, ini arah komponen vektor tergantung dari arahnya. Nah, ini bisa kalian gambar, bisa seperti ini gambar vektornya, kemudian atau yang lain. Nah, ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor-vektor yang berada pada sumbu X, Y, Z yang nantinya menjadi vektor satuan. Besar satu vektor adalah satuan adalah 1. Vektor satuan dalam sistem koordinat kartesian dinyatakan dalam IJK yang saling tegak lurus. Jadi vektor itu saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana yang menyatakan vektor A? Berarti vektor A di sini dia merupakan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Sumbu AY, sumbu AX, sumbu AY, sumbu AZ. Maka sumbu ini akan menjadi suatu bentuk vektornya. Nah, perkalian vektor ada dua, ada A dot B sama A cross B. Kalau A cross B atau disebut dengan perkalian silang, maka dia menjadi besarnya AB sin theta atau A cross B. Kalau misalnya dot, dia A dot B, di mana nilainya komponennya sama, itu nilainya poinnya 1, makanya di situ ada AXB kali BX dikali AY dikali BY. Nah, ini latihan soal pada minggu pertemuan pertama, monggo dicoba. Siapa yang bisa silakan dikerjakan di kolom komentar untuk 1A dan 1B dan 2A. Silakan dikerjakan di kolom komentar. Nah, ini sebagai bentuk kalian aktif, siapa yang nulis di kolom komentar maka Bapak akan nilai jawabannya. Terima kasih.